Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kembali lagi di channel Suhu Cuping. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal untuk SKB, seleksi kompetisi bidang yang matematika untuk yang CPNS tahun 2019. Nah, jadi soal-soal ini adalah soal-soal yang saya dapatkan ketika saya mengikuti tes CPNS tahun lalu, CPNS 2019, walaupun nanti untuk seleksi bidangnya itu di tahun 2020. Nah, soal-soal ini juga bisa kita gunakan untuk persiapan tes P3K 2021 nanti. Jadi di tes P3K dia hanya melalui tes kompetensi bidang, sudah tidak ada lagi tes SKD-nya, seleksi kompetensi dasarnya. Jadi langsung di kompetensi bidang. Nah, soal-soalnya juga diyakini akan mirip dengan soal SKB untuk CPNS yang telah dilewati. Oke, jadi ini beberapa soal. Untuk SKB yang tahun kemarin itu ada 48 soal untuk matematikanya, 32 untuk pedagogiknya. Nah, jadi ini ada beberapa soal yang kebetulan masih saya ingat ketika saya melaksanakan tes. Nah, video ini juga akan saya bagi beberapa part karena cukup banyak soalnya. Ini adalah part pertamanya. Oke, kita langsung lihat saja di soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini masalah transformasi. Nah, transformasi untuk SKB tahun kemarin itu transformasinya hanya transformasi titik, jadi lumayan gampang untuk dikerjakan. Nah, di sini soal yang pertama yang masuk itu masalah translasi. Ingat translasi. Bahasa lainnya itu pergeseran. Nah, karena dia pergeseran hanya digeser, berarti untuk menentukan bayangannya tinggal kita jumlahkan saja dengan pergeserannya. Ini pergeserannya kan ini titik A-nya min 2, min 3, B-nya 3, min 1. Kemudian digeser atau ditranslasi sejauh min 3, min 5. Oke, berarti nanti tinggal kita pasangkan saja bagian X-nya, kemudian bagian Y-nya. Tinggal kita jumlahkan saja. Berarti untuk bayangan A-nya, nah itu dia negatif 2 ditambah negatif 3, berarti negatif 5. Untuk Y-nya negatif 3 ditambah negatif 5, berarti negatif 8. Nah, ini untuk bayangan A-nya. Sementara bayangan B-nya dengan cara yang sama, 3 ditambah min 3, 0. Min 1 ditambah min 5, min 6. Oke, berarti bayangannya min 5, min 8 untuk A, dan untuk bayangan B-nya 0, min 6. Jadi ini cukup sederhana, tinggal diingat saja bentuknya. Rumusnya tinggal ditambah untuk bagian X dan bagian Y-nya. Oke, itu untuk soal nomor 1. Kita lihat soal berikutnya. Nah, masih transformasi, tapi ini dia rotasi atau perputaran. Nah, untuk perputaran dia ada rumus tersendirinya. Kalau di materi SMA itu diajarkan seperti ini. Cos theta min sin theta, theta ini sudutnya, sin theta, cos theta. Oke, karena dia di sini pusatnya 0,0, nah berarti langsung kali XY saja. Nah, kalau di sini pusatnya anggap pusatnya A, B, berarti nanti di bagian sini, di bagian ini ada tambahannya. Jadi X kurang A, Y kurang B. Nanti ditambah lagi dengan A dan B. Jadi kalau pusatnya A, B ada tambahannya ini, yang ini. Untuk depannya sama ini. Untuk pusat 0,0 dia hanya sampai sini. Jadi yang ini kita hilangkan saja untuk diingat saja ini. Oke, sekarang tinggal kita masukkan sudutnya. Berarti X adsen Y adsennya atau bayangannya itu cos 180, kan sudutnya 180. Ingat karena dia di sini hanya diberitahu 180, berarti kita anggap berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam berarti positif. Nah, kalau di soal disampaikan searah jarum jam berarti sudutnya negatif. Jadi kalau di sini searah jarum jam 180,
di cosnya jadi cos negatif 180. Oke, kita lihat ya. Cos 180 itu negatif 1, sin 180 itu 0, berarti min 0, 0 saja. Sin 180 juga 0, cos 180 1 dikali dengan, nah x-nya itu titiknya. Berarti kalau untuk titik A min 3 dengan 4, berarti x adsennya kita langsung kali saja. Negatif 1 kali negatif 3 positif 3, 0 kali 4 0. Kemudian untuk yang bawah 0 kali min 3 0, 1 kali 4 positif 4. Berarti untuk A, yang ini untuk A adsennya. Untuk B adsen berarti tinggal kita kali juga cara yang sama. Yang penting sudah ini matriksnya. Berarti nanti dikali di sini dia dikali 2 dengan min 1. Berarti anggap untuk B cara yang sama, dia hanya 2 dengan min 1. Berarti min 1 kali 2 min 2, 0 kali min 1 0. 0 kali 2 0, 1 kali min 1 negatif 1. Berarti ini untuk B nya. Sekarang untuk C nya, X adsennya itu min 4 dengan 0. Kita kali lagi, min 1 kali min 4 positif 4, 0 kali 0 0. 0 kali min 4 0, 1 kali 0 0, berarti 0 saja di sini. Nah, ini kita dapatkan. Oke, jadi ini kita langsung hafal saja rumusnya supaya gampang. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Termasuk di ini dia selanjutnya materi statistik. Nah, di sini ada soal rata-rata berat 5 ekor sapi adalah 28. Jika seekor sapi dikeluarkan, rata-ratanya menjadi 29 kg, maka berat sapi yang dikeluarkan. Oke, berarti boleh kita jawab seperti ini. Nah, ini bisa pakai rata-rata gabungan, bisa kita nalarkan saja. Di sini kan rata-rata 5 ekor sapi 28 kg. Berarti total beratnya yang 5 ekor sapi ini 5 kali 28 berat keseluruhannya atau sigma X nya. Nah, 28 kali 5 itu 140. Nah, kemudian seekor sapi dikeluarkan. Nah, berarti ini yang 5 ekor, sekarang yang 4 ekor karena 1 dikeluarkan. Berarti sigma X atau di sini saya anggap yang 5, ini yang 4. Itu berarti dia 4 kali 29. Hasilnya 36 116. Nah, ditanyakan berat sapi yang dikeluarkan, berarti beratnya itu yang dikeluarkan ini kan 5 ekor, total keseluruhan 5 ekor. Ini keseluruhan 4 ekor. Berarti yang dikeluarkan 140 dikurang 116. Nah, hasilnya itu 24 kg. Oke, berarti itu berat yang dikeluarkan. Oke, ini statistik ya lumayan sederhana. Oke, kita lanjut lagi di soal yang berikutnya. Nah, di sini juga masih statistik, tapi dia lebih ke pemahamannya atau penalarannya. Oke, kita lihat lagi di sini sebuah data rata-ratanya 4 dan jangkauannya 7. Jangkauan itu data terbesar dikurang data terkecil. Nah, jika setiap data ditambah P kemudian dikali Q, maka rata-ratanya menjadi 14 dan jangkauannya juga 14. Ditanyakan berapa nilai P dan nilai Q. Nah, jadi di sini kan diinformasikan bahwa setiap datanya ditambah dengan P, kemudian dikali dengan Q. Nah, di sini yang harus diingat untuk rata-rata dengan jangkauan. Nah, kalau rata-rata dia tambah, kurang, kali, bagi, semuanya berpengaruh. Jadi kalau misal rata-ratanya A, kemudian setiap data ditambah dengan P, berarti rata-rata yang barunya itu A tambah P. Oke, kemudian sama juga kalau kurang P, berarti kurang P juga di sini. Nah,
Sementara untuk jangkauan, ini untuk rata-rata, untuk jangkauan dia yang berpengaruh hanya kali dengan bagi. Kalau tambah dengan kurang tidak berpengaruh. Jadi kalau misal jangkauannya J ditambah P semua, berarti jadinya J tambah P. Tapi kalau ini kalau ditambah, tapi kalau J dia dikali semua dengan, kalau di sini ditambah, berarti dia rata-ratanya tetap J, tidak berubah. Kalau ditambah, ingat, jadi tambah dengan kurang tidak berpengaruh. Jangkauannya J, masing-masing data ditambah P, jangkauannya tetap J. Sementara kalau jangkauannya J, kemudian setiap data dikali dengan P, nah jangkauannya jadi J dikali J dikali dengan P, atau masing-masing dikali dengan P. Jadi ingat, untuk rata-rata semua berpengaruh, untuk jangkauan hanya kali dengan bagi saja. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Di sini rata-rata awalnya 4. Setiap data ditambah P dikali Q. Oke, berarti ditambah P kemudian dikali Q, berarti rata-rata yang baru itu 4-nya ditambah P kemudian semua dikali dengan Q. Nah, berarti rata-ratanya jadi 14. Oke, jadi 4 tambah P semua ditambah P kemudian dikali Q jadi 14. Nah, ini belum bisa diselesaikan karena masih 2 variabel. Sekarang kita lihat yang jangkauan baru. Berarti dia 7, ingat tambah P-nya tidak diperlukan karena tambah tidak berpengaruh. Kemudian dikali Q, berarti kali Q di sini 7Q. Dia sama dengan 14. Nah, kita dapat berarti nilai Q-nya sama dengan 14 bagi 7, hasilnya 2. Nah, karena Q-nya kita sudah dapat 2, berarti kita tinggal substitusi ke sini. Berarti 4 tambah P kali 2 sama dengan 14. Oke, boleh dikali masuk 2-nya, boleh 2-nya dengan 14 dibagi, sisa 7. Berarti P-nya sama dengan 7 kurang 4 sama dengan 3. Berarti nilai P-nya 3, nilai Q-nya 2. Jadi ingat, untuk rata-rata berpengaruh secara keseluruhan, untuk jangkauan hanya kali dengan bagi. Kalau tambah dengan kurang tidak mempengaruhi. Oke, lanjut kita lihat lagi soal berikutnya. Nah, masalah turunan. Nah, jadi yang kemarin juga turunannya ada 2 soal dan sama modelnya, cukup sederhana. Jadi sini dia yang ditanyakan turunan dari min 4 fx. Fx-nya sudah diketahui, berarti turunannya itu yang min 4 fx. Kalau kita turunkan min 4 fx, berarti itu hasilnya tetap min 4 juga kali, nah turunannya f nih berarti min 4 kali f adsen x, karena di sini bilangan atau koefisien dia tidak berpengaruh di turunan. Berarti min 4 kali f adsen x. Nah, berarti hasilnya min 4 kali kita turunkan fx-nya. Nah, untuk fx turunannya 2. Pertama kita turunkan dulu dalam kurungnya. 2x kurang 3. Turunannya 2. Oke. Kali pangkatnya diturunkan, berarti 2 lagi. Nah, kita tulis ulang yang ini semua. 2x kurang 3, pangkatnya tinggal 1. Jadi sini 2. Jadi saya perlihatkan contoh lain. Kalau fx-nya misal 3x kurang 5 pangkat 7, berarti turunannya kita turunkan dulu yang dalam kurungnya. 3x kurang 5 turunannya 3 kali turunkan pangkatnya 7 kali 7, tulis ulang yang lain. 3x kurang 5 pangkat 7-nya berkurang 1 tinggal 6. Turunkan dalam kurung, pangkatnya kali ke depan atau pangkatnya diturunkan, tulis ulang semuanya, pangkatnya berkurang 1. Oke, kita ulang yang ini supaya sesuai modelnya. Pertama min 4-nya saya tulis ulang, min 4 kali 2x kurang 3 turunannya 2, turun dalam kurung, pangkatnya kali ke depan 2 juga,
yang lain tulis ulang. 2x kurang 3 pangkatnya tinggal 1 atau 1 dosen ditulis. Oke, berarti tinggal kita selesaikan. Min 4 kali 2 kali 2 kali 2 min 8 min 16 min 32 2x kurang 3. Nah, boleh juga kita kali masuk ke dalam, berarti min 64x tambah 96. Jadi ingat, turunan dalam pangkatnya kedepankan kali ke depan, tulis ulang semua, pangkatnya berkurang 1. Oke, kita lihat soal yang berikutnya. Ini masih soal turunan juga. Dengan cara yang sama, di sini diminta turunan dari 3fx. Berarti 3f adsen x. Berarti 3 kali x tambah 3 turunannya 1, pangkatnya lagi ke depan kali ke depan 2, yang lain tulis ulang 2x tambah 3, pangkatnya tinggal 1 lagi. Kita kali semuanya 12x tambah 3. Kalau dikali masuk ke dalam jadinya 12x tambah 36. Oke, jadi cukup sederhana turunan. Ini namanya dia turunan rantai sebenarnya. Oke, lanjut kita lihat soal berikutnya. Nah, di sini integral. Nah, untuk integral trigonometri yang harus diingat, turunannya sin AX, atau kita terus ke bawah saja. Turunan integral dari sin, anggap di sini P sin AX tambah B. Berarti turunannya jadi P diper dengan A, P diper dengan A, turunannya sin jadi min cos. Nah, berarti minus simpan di sini, cos tulis ulang saja. Nah, sama juga kalau turunannya integralnya P cos AX tambah B, berarti P diper A, cos integralnya sin, berarti AX tambah B juga. Nah, kemudian yang biasa masuk di sini, karena dia integral itu anti turunannya, nah biasa yang tan itu dia sekan kuadrat. Kalau sini P AX tambah B, berarti P diper A, nah integralnya sekan kuadrat itu jadi tan AX tambah B. Nah, ini biasa yang masuk di integral. Nah, bagaimana kalau P-nya 1, di sini tidak ada A, tidak ada B-nya? Berarti integralnya sin itu cos, min cos, integralnya cos sin, integralnya sekan kuadrat itu tan. Nah, berarti kita lihat soal yang integral ini, integral 4 sin 2x kurang 3v dx. Oke, sorry, ini masing-masing ada dx-nya. Nah, itu maksudnya diintegralkan terhadap x. Oke, berarti P-nya integralnya sin, berarti ada min-nya dulu. P-nya 4 diper dengan 2x, berarti A-nya 2. Nah, sin-nya jadi cos. AX-nya berarti 2x kurang 3v tetap. Oke, berarti min 4 bagi 2 min 2 cos 2x kurang 3v. Oke, jadi itu turunannya, integralnya. Jadi yang lain juga akan sama seperti itu. Yang penting bentuk umumnya diingat. Oke, lanjut soal yang berikutnya. Ya, ini integral lagi, soal yang terakhir untuk sesi ini. Oke, di sini ada tan kuadrat x kurang 4. Nah, kalau tadi diingat integralnya integral sekan kuadrat x dx itu tan x. Nah, biasa di sini ada tambah c, sama juga yang sebelumnya tadi ada tambah c, tapi kan ini soalnya pilihan ganda, jadi tambah c-nya akan selalu muncul. Nah, yang untuk pelajaran SMA itu sekan kuadrat x integralnya itu tan x. Nah, di sini yang muncul tan kuadrat x kurang 4. Nah, ternyata sekan kuadrat x ini perubahan lainnya adalah tan kuadrat x tambah 1. Nah, bentuk
perubahan trigonometri dari sekant kuadrat X itu tan kuadrat X tambah 1. Nah, berarti bagaimana caranya ini kita munculkan tan kuadrat X tambah 1? Berarti tan kuadrat X tambah 1. Nah, karena di sini min 4, supaya nilainya tidak berubah, di sini jadi min 5 dx. Nah, ini kan plus 1 kurang 5 min 4. Jadi ini kita hanya rubah bentuknya supaya muncul tan kuadrat X tambah 1. Nah, kalau sudah muncul berarti tinggal kita rubah saja perubahan trigonometrinya. Jadi sekant kuadrat X dikurang 5 dx. Nah, berarti tinggal kita integralkan masing-masing. Sekant kuadrat X integralnya tan X kurang 5 integralnya jadi 5x. Nah, jangan lupa nanti ada tambah c nya, tapi ini kan pilihan ganda jadi otomatis muncul. Jadi seperti itu. Kalau yang muncul tan kuadrat kita munculkan plus satunya. Jadi apa integralnya tan kuadrat saja, tan kuadrat x dx. Oh, berarti jadinya tan kuadrat x tambah 1 kurang 1 dx. Jadi kita munculkan ini supaya jadi sekant kuadrat X. Oke, jadi itu beberapa soal SKB yang muncul tahun 2019. Kebetulan soal-soal yang juga saya dapat. Nah, nanti untuk soal-soal yang lain akan saya bahaskan kemudian. Nah, ada masih banyak soal di materi-materi yang lain. Oke, terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Jika bermanfaat jangan lupa di-share ke teman-temannya. Oke, sekian. Saya Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.